Pada kali ini saya akan tunjukkan sebuah sistem pengisian. Ya, sistem pengisian ini dipasangkan pada kendaraan di mana fungsinya adalah untuk mensuplai listrik ke aki atau baterai. Di mana aki atau baterai pada sebuah kendaraan di mana fungsinya untuk mensuplai listrik motor starter, mensuplai listrik penerangan, mensuplai listrik audio, mensuplai listrik AC, sistem pengapian, dan komponen listrik lainnya yang ada di kendaraan. Namun jika listrik pada aki digunakan terus-menerus untuk mensuplai komponen listrik yang ada di kendaraan, lama-kelamaan listrik yang ada di aki akan habis. Nah, kemudian menyebabkan nantinya fungsi dari komponen listrik yang ada di kendaraan akan terhenti pula atau tidak hidup karena tidak ada suplai listrik dari aki. Maka supaya komponen listrik yang ada di kendaraan tetap berfungsi dengan baik dengan adanya suplai dari aki, ya, maka perlu pengisian kembali listrik ke dalam aki supaya nantinya aki atau baterai akan tetap bisa mensuplai listrik kepada komponen-komponen yang ada di mobil. Komponen-komponen listrik yang ada di kendaraan. Nah, sistem pengisian inilah yang akan digunakan untuk mensuplai kembali kekosongan listrik yang ada di aki. Baik, langsung saja saya kenalkan sistem pengisian pada kendaraan. Saya tunjukkan komponen utamanya. Ya, ada komponen alternator. Alternator ini nanti berfungsi untuk menghasilkan listrik. Di mana alternator ini dapat menghasilkan listrik karena adanya putaran puli, ya, yang diputar oleh mesin melalui fan belt, atau karena adanya putaran yang diteruskan dari mesin ke puli alternator sehingga menyebabkan puli dan poros alternator berputar, kemudian memutar komponen yang ada di dalam alternator, yaitu rotor, ya, nanti akan menyebabkan alternator ini dapat memproduksi listrik. Listrik yang diproduksi oleh alternator ini adalah listrik AC. Namun, listrik yang harus disuplai ke aki adalah listrik DC. Maka dari itu, karena listrik yang dihasilkan oleh alternator ini adalah AC, maka perlu dirubah dulu menjadi DC. Maka dari itu, di dalam alternator ini terdapat komponen dioda atau rectifier yang nantinya akan digunakan untuk mensearahkan sehingga merubah dari listrik AC menjadi DC, kemudian dapat disuplai ke aki atau baterai. Kemudian komponen yang lain pada sistem pengisian ada komponen regulator. Regulator ini nanti digunakan untuk menstabilkan listrik atau tegangan yang dihasilkan oleh alternator yang nantinya akan disuplai ke aki. Kenapa listrik pada alternator perlu distabilkan oleh regulator? Karena di mana putaran mesin itu naik turun tidak menentu. Kemudian di mana tadi putaran pada mesin yang akan diteruskan kepada alternator, ya, maka putaran puli alternator itu akan menyesuaikan dengan putaran mesin. Sedangkan putaran mesin
itu naik turun tidak menentu, maka menyebabkan listrik yang dihasilnya pun akan tidak konstan atau naik turun. Nah, jika itu dibiarkan kemudian diteruskan saja listriknya disuplai ke aki, maka akan menyebabkan kerusakan pada aki dan komponen listrik yang lainnya. Maka dari itu perlu adanya penstabil dengan listrik dari alternator yang nanti akan disuplai ke aki, yaitu menggunakan komponen regulator. Ya, sehingga dengan keadaan putaran mesin yang naik turun tidak menentu, ya, dengan adanya regulator ini nanti suplai listrik ke aki akan tetap stabil. Kemudian kita lanjutkan, ada komponen yang lain pada sistem pengisian, yaitu kunci kontak. Kunci kontak ini nantinya akan digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan listrik dari aki ke rangkaian kelistrikan sistem pengisian. Kemudian ada komponen lampu tanda pengisian. Lampu tanda pengisian ini nantinya digunakan untuk menginformasikan bahwa kerja dari sistem pengisian bekerja dengan baik. Contohnya, ketika kendaraan kunci kontak ketika baru di on, maka lampu indikator pengisian akan menyala. Kemudian ketika mesin kendaraan dihidupkan, maka lampu tanda pengisian ini pada dashboard akan mati. Itu menandakan bahwa sistem pengisian bekerja dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika lampu tanda pengisian ini ketika mesin dihidupkan, lampu ini tetap hidup, menandakan ada gangguan pada sistem pengisian. Selanjutnya ada komponen pengukur atau meter, ya, dimana fungsinya untuk mengetahui tegangan yang diproduksi atau tegangan yang akan disuplai ke aki.